Halo, berikut ini kami tampilkan dua pola chart pattern, yaitu double tops dan double bottom dalam sebuah video yang merupakan gabungan dari dua video yang kami buat sebelumnya. Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola candlestick chart yang bernama double tops. Nah, double tops ini adalah sebuah pola grafik saham yang mengarah pada bearish ya. Bearish double top. Biasanya ini terjadi pada tren yang menengah ya. Jadi tidak mungkin terjadi dalam tren 1 bulan double top, itu jarang sekali. Tapi biasanya terjadi pada beberapa bulan. Kita akan langsung membahasnya pada grafik berikut ini. Ini adalah grafik saham Gillette ya. Jadi salah satu ciri dari pola double top reversal ini adalah diawali dengan uptrend yang cukup masif ya. Uptrend ini nggak bisa cuma 1 bulan ya, tapi lebih dari 1 bulan, mungkin berbulan-bulan, mungkin sekitar 3, 4, 5 bulan gitu, seperti itu dari sebelumnya. Jadi sebelumnya ini terjadi kenaikan, lalu setelah kenaikan itu terjadi ada titik puncak yang kemudian dia memaksa untuk turun. Nah, penurunan dari puncak pertama ini terus turun. Ini kira-kira turunnya antara 10% sampai 20% ya. Lalu setelah turun 10%, 20% itu dia akan naik lagi ya. Dia akan naik lagi lalu berada pada posisi puncak lagi. Pada harga yang sama ya, kira-kira sama dengan puncak yang pertama. Lalu setelah itu dia turun ya, turun lagi, lalu kemudian harga paling rendah di antara dua puncak itu kemudian menjadi support yang sangat kuat, support yang sangat menentukan. Nah, ketika itu supportnya itu tertembus ke bawah, maka itu pertanda buruk bahwa biasanya double top reversal ini kalau sudah tembus support, maka itu akan susah untuk kembali ke atas lagi dan butuh waktu yang cukup lama untuk naik lagi ke atas, seperti itu ya. Jadi ini adalah pola yang benar-benar sebaiknya harus diperhatikan dengan baik. Nah, ada beberapa catatan yang perlu dipahami dari pola double top ini ya. Sekali lagi, yang pertama adalah diawali dengan uptrend yang cukup masif yang terjadi beberapa bulan, lalu penurunan yang cukup banyak, yaitu 10% sampai 20%. Jadi kalau penurunan dari puncak pertama ke harga terendah itu harusnya lebih dari 10% ya, antara 10% sampai 20%. Kalau kurang dari 10% maka itu kurang signifikan dan itu tidak bisa dikatakan sebagai peluang dari double top reversal. Biasanya itu cuma konsolidasi atau untuk membentuk tren atau pola yang lain, seperti itu. Jadi sekali lagi, penurunannya adalah 10% sampai 20%, dan di antara puncak 1 ke puncak 2 ini tidak bisa terjadi dalam 1 bulan ya. Tidak terjadi dalam 1 bulan, tapi ini misalkan ini ya, ini kan ada puncak, lalu ini ke puncak lagi, ini nggak bisa dikatakan ini double topnya di sini, itu top kedua di sini itu nggak bisa karena dia kurang dari 1 bulan. Jadi top yang kedua ini atau puncak yang kedua ini harus lebih dari 1 bulan. Jadi perhatikan dari gambar ini ada 1, 2, 3,5 bulan, kira-kira 3,5 bulan itu baru terjadi puncak lagi. Nah, itu maka itu adalah salah satu syarat terjadinya double top ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian catatan lagi yang harus kita perhatikan adalah
setelah puncak yang kedua lalu kemudian turun. Nah, penurunan setelah puncak kedua ini biasanya diikuti dengan volume yang sangat tinggi ya. Seperti perhatikan di sini ada volume dilingkari, pada saat turun terjadi volume yang cukup tinggi ya. Nah, ini adalah pertanda buruk bahwa double top ini semakin nyata. Dan di antara double top ini, di antara dua puncak 1 dan 2 ini, harga terendahnya itu menjadi garis penting yang menentukan dimulainya double top reversal. Ya, konfirmasinya double top reversal. Nah, ketika dalam gambar ini harga terendahnya adalah pada titik ini, antara bulan Juni dan Juli ini. Nah, ketika harga terendah ini kena breakdown di sini di akhir bulan Agustus ini, akhir bulan Juli ini, menjelang bulan Agustus ini, maka setelah itu ya sudah, berarti konfirmasi terjadinya double top, dan itu akan terjadi penurunan yang cukup lama ya, seperti itu. Nah, lalu berapa target penurunannya? Secara teori, target penurunannya adalah sama dengan harga ya, range harga dari harga puncak ya. Harga puncak dikurangi dengan harga terendah yang terjadi di antara dua puncak. Ya, dalam hal ini barangkali katakanlah puncaknya adalah 60, lalu harga terendah antara dua puncaknya ini adalah 53, maka selisihnya atau pengurangan dari 60 dikurangi 53 ini yaitu 7, itu adalah targetnya. Targetnya adalah 7. Jadi 53 dikurangi 7, jadi sekitar 46. Ini adalah targetnya. Nah, kemudian ketika ini turun, breakdown, maka support dari yang tercipta dari harga terendah ini tadi menjadi resisten ya, menjadi resisten. Jadi perhatikan, ini turun dan sesuai target kan, targetnya 46, lalu dia berusaha untuk naik. Tapi ketika naik, dia nggak bisa naik cukup kuat, maka kemudian harga target ini tadi menjadi support, lalu kemudian dia turun. Ada kemungkinan besar dia masih turun lagi. Lalu ketika ini breakdown, maka downtrend akan berlanjut. Nah, seperti itu. Jadi target yang tadi, yang sudah kita tetapkan dan sudah kita bahas tadi, itu adalah target psikologis ya. Dan penurunannya itu bisa lebih turun lagi daripada itu. Seperti itu. Jadi ini membutuhkan perhatian bagi kita semua. Saya rasa cukup sekian ya penjelasan tentang pola double top ini. Semoga berguna. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola chart double bottom. Apa itu double bottom? Double bottom adalah sebuah pola chart ya, chart pattern yang kira-kira bentuknya seperti pada layar ini. Ditunjukkan secara garis besar, itu ditunjukkan dengan dua bottom yang sama. Jadi ini adalah kebalikan dari double top yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Bagaimana double bottom ini terjadi? Nah, kita akan mengulasnya bersama-sama ya. Jadi, double bottom adalah sebuah pola reversal ya, bullish reversal. Jadi, seperti pola bullish reversal yang lain, selalu diawali dengan downtrend atau tren ke bawah. Ya, perhatikan di sini diawali dengan tren ke bawah ya, tren ke arah bawah ya. Lalu kemudian ya dari tempat terendahnya dia mantul terus dia ke atas ya, ke atas lalu dia turun ya, ke atas dia turun, lalu pada titik yang sama dengan turunan yang sebelumnya,
maka dia mantul lagi ke atas, lalu dia kemudian breakout dari puncak yang sudah dibuat sebelumnya, seperti itu. Nah, setelah itu dia melanjutkan trennya naik ke atas, seperti itu. Nah, garis besarnya seperti itu. Tapi ada yang perlu dipahami lebih detail tentang double bottom itu. Bagaimana? Yang pertama, sekali lagi, dia selalu diawali dengan downtrend yang cukup kuat, seperti itu ya. Nah, setelah itu dia mantul ya, lalu kemudian terjadi peningkatan volume, peningkatan harga yang volumenya tidak begitu signifikan ya. Lalu pada titik tertentu dia balik lagi ya. Kenaikan ini dari titik terdalam terus naik ke atas ini kira-kira 10-20% ya. Tapi kalau di bawah itu maka belum bisa dikatakan sebagai double bottom, seperti itu. Jadi dari titik terendah ini dia akan naik sekitar 10-20%, dan itu terjadi dengan volume yang relatif menurun, seperti itu. Lalu kemudian pada suatu titik dia akan turun lagi ya, setelah turun dari downtrend, lalu kemudian naik, terus dia turun lagi ya, naik tanpa volume yang meningkat, tapi volumenya malah justru turun, tapi terus setelah itu turun ya, turunnya itu sampai pada titik terendah sebelumnya, yaitu di sini ya, di sini terus dia turun, akhirnya sampai di sini, akhirnya ketemu support di sini, lalu kemudian naik. Nah, naiknya ini, naikan yang kedua ini disertai dengan peningkatan volume ya. Kalau tadi naikan pertama setelah downtrend terus naikan pertama ini perhatikan volumenya cenderung menurun. Lalu kemudian dia turun, lalu naik lagi. Pas naik lagi itu volumenya justru naik. Nah, ini adalah cirinya double bottom. Lalu kemudian dia naik, lalu kemudian dia breakout titik tertinggi di antara dua support bottom ini. Nah, setelah naik tinggi maka kemudian itu adalah sebuah konfirmasi yang mengatakan bahwa ini adalah pola double bottom. Perlu digarisbawahi ya, bahwa terjadinya double bottom ini dari bottom 1 ke bottom kedua itu kira-kira minimal 4 minggu ya kira-kira. Tapi kalau 1 minggu gitu yang belum bisa dikatakan itu double bottom gitu ya. Jadi harus sekitar 4 minggu minimal. Dan pada konstruksi ini terjadi selama 2 bulan, seperti itu ya. Terjadi selama 2 bulan. Dan perlu Anda ketahui, di dalam double bottom ini, tingkah laku volume itu sangat penting. Jadi perhatikan tadi yang sudah disampaikan ya tentang aturan-aturan volume tadi. Jadi ini penting sekali. Nah, lalu kemudian catatan berikutnya, setelah breakout dari titik tertinggi pola double bottom ini, di titik ini, itu ada kemungkinan dia akan turun lagi, ya, turun lagi. Perhatikan pada contoh ini ya. Ini downtrend, terus naik, terus turun, terus naik lagi, lalu breakout. Nah, ini bisa terjadi semacam ini. Jadi setelah breakout, dia akan turun lagi. Jadi setelah breakout, maka titik tertinggi ini akan berlaku sebagai yang tadinya resisten berubah menjadi support. Nah, dalam kasus ini dia diuji supportnya, dia turun ya di bawah menembus support gitu, tapi dia ada tekanan balik ke atas ya. Ada penolakan. Jadi supportnya berfungsi dengan baik, lalu kemudian akhirnya dia melanjutkan
kenaikan ke atas seperti itu. Jadi ada dua ya kejadiannya. Ada yang setelah breakout dia langsung terbang, ada yang setelah breakout dia menguji supportnya dulu baru naik ke atas seperti itu. Jadi seperti nah, targetnya berapa? Targetnya adalah mudah ya. Jadi hampir sama dengan double top kemarin. Jadi titik tertinggi dan terendah dari pola chart double bottom ini tinggal dihitung saja, dikurangi. Misalkan titik tertinggi pada ini adalah sekitar 39, titik rendah di sini adalah 33. Berarti ada 6 poin ya, ada 6 poin. Jadi tinggal ditambahkan aja dari 39 ditambah 6 poin sekitar 45. Jadi targetnya di sini. Dan setelah di sini ada kemungkinan besar dia akan turun, ada kemungkinan besar dia akan naik lagi tergantung volume dan tren yang ada seperti itu. Jadi begitu ya, sudah kita jelaskan konstruksinya, lalu bagaimana itu terjadi, catatan-catatan khusus dan juga target harganya. Semoga berguna. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.